Presiden Soeharto menyambut Paus Yohanes Paulus II di Istana Merdeka untuk pertama kali 9 Oktober 1989. Napak tilas dan refleksi. Video ini terdiri atas 7 bagian. 1. Pengantar. 2. Perjalanan Paus dari bandara menuju Istana Merdeka. 3. Suasana Istana Merdeka. 4. Presiden menyambut Paus di Istana Merdeka. 5. Presiden dan Paus saling berjabat tangan. 6. Paus meninggalkan Istana Merdeka. 7. Penutup dan refleksi. Baiklah, saya mulai dari yang pertama. Pengantar. Tanggal 9 Oktober 1989, Indonesia mencatat sebuah peristiwa langka, yakni kunjungan Paus Yohanes Paulus II di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah menyelesaikan upacara penyambutan yang penuh khidmat dan sukacita di Bandara Halim Perdana Kusuma, untuk selanjutnya Sri Paus melanjutkan perjalanannya menuju jantung Republik Indonesia, tempat Presiden Soeharto menantinya dengan penuh kehormatan. 2. Perjalanan Paus dari bandara menuju Istana Merdeka. Dengan pengawalan ketat, konvoi bergerak pelan melewati jalan-jalan protokol ibu kota. Sepanjang jalan, ribuan warga berjejer melambaikan tangan. Ada yang membawa rosario, salib kecil, bendera kecil, dan yang lebih penting lagi adalah senyum penuh harapan. Jakarta saat itu terasa berbeda, seolah kota ini berhenti sejenak untuk menyambut tamu agung dari Vatikan, simbol perdamaian dan kemanusiaan. 3. Suasana Istana Merdeka. Di halaman Istana Merdeka, suasana pun hening namun penuh wibawa. Bendera kuning putih Vatikan berdampingan dengan bendera merah putih Republik Indonesia, dua lambang yang mewakili di satu pihak iman dan di lain pihak kebangsaan, berdiri berhadampingan dalam semangat persaudaraan universal. 4. Presiden menyambut Paus di Istana Merdeka. Ketika mobil Paus Yohanes Paulus II tiba di depan istana, Presiden Soeharto dan Ibu Negara
Ibu Tin Soeharto berdiri di tangga depan menyambut dengan senyum ramah dan sikap hormat. Sri Paus turun dari mobil, melangkah perlahan dan mengulurkan tangan. Maka dua pemimpin dari dua negara yang berbeda kini bersatu dalam satu pesan penting, yakni perdamaian dan martabat manusia. Ini merupakan pertemuan pertama antara Paus Yohanes Paulus II dan Presiden Soeharto. 5. Presiden dan Paus saling berjabat tangan. Setelah sambutan, di mana sambutan itu bukan sekedar seremoni kenegaraan, di balik jabat tangan yang dilakukan tersimpan makna mendalam bahwa iman dan negara, gereja dan dunia politik dapat berjalan berdampingan dalam dialog dan saling pengertian untuk kebaikan orang banyak. 6. Pembicaraan berlangsung hangat. Di ruang tamu istana, perbincangan berlangsung dalam suasana hangat. Presiden Soeharto menyampaikan rasa hormat rakyat Indonesia terhadap Sri Paus yang dikenal sebagai pembawa pesan kasih lintas bangsa dan keyakinan. Selanjutnya, Paus Yohanes Paulus II menanggapi dengan penuh keakraban, menegaskan pentingnya toleransi, pembangunan manusia seutuhnya, dan dialog antar iman. Nilai-nilai yang sejalan dengan semangat Pancasila. Kunjungan ini bukan hanya pertemuan dua tokoh penting, tetapi simbol dialog antara iman dan kemanusiaan. Sebuah perjumpaan yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negeri dengan ribuan pulau dan beragam kebudayaan dan keyakinan, mampu menjadi tanah persaudaraan dan toleransi. 6. Paus meninggalkan Istana Merdeka. Sri Paus meninggalkan Istana Merdeka. Dalam suasana itu, langit Jakarta tampak cerah. Selain itu, di hati jutaan umat terbit cahaya baru, cahaya pengharapan luar biasa. Jutaan umat itu tentu saja maksudnya terdiri dari mereka yang melihat langsung peristiwa tersebut maupun yang melihat melalui televisi. Ditambah lagi
bagi mereka yang mendengarnya melalui radio. Perlu diketahui bahwa tahun 1989 itu radio masih diminati banyak orang, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Pada saat itu pun, diaspora Indonesia di luar negeri juga ikut menyaksikan dan mendengarkan berita penyambutan Presiden Soeharto atas kedatangan Paus Yohanes Paulus II tahun 1989 itu di Indonesia. Bahkan juga sebelumnya kunjungan Paus Paulus ke-6 tahun 1970. Untuk saat ini, jumlah umat dan masyarakat yang penuh sukacita dan pengharapan tersebut tentu saja semakin bertambah. Karena setidaknya Anda, para pecinta channel Inspirasi Paus Leo ini, untuk saat ini ikut mengenang dan merefleksikannya. Sekali lagi, luar biasa. Kunjungan ini meninggalkan jejak kenangan sukacita yang tidak terhapuskan, bahwa dialog antar iman dan kebijakan kemanusiaan dapat bertemu di ruang yang sama, ruang kebangsaan. 7. Penutup dan refleksi. Paus Yohanes Paulus II melanjutkan perjalanannya menelusuri kota-kota di Indonesia, membawa pesan kasih, perdamaian, dan penghormatan pada martabat manusia. Dari Istana Merdeka, dunia menyaksikan bahwa Indonesia merupakan bagian dari panggung besar persaudaraan umat manusia. Inspirasi Paus Yohanes Paulus II ini bukan hanya tentang iman, tetapi juga tentang kemanusiaan yang melampaui batas negara dan berbagai keyakinan. Dari Vatikan ke Jakarta, dari Tata Suci ke Istana Merdeka, pesannya tetap sama. Cinta merupakan bahasa universal yang mempersatukan dunia. Subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menyaksikan video sambutan Presiden Soeharto terhadap Paus Yohanes Paulus kedua di Istana Merdeka. Salam sejahtera bagi Anda semua. Terima kasih.